Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riti Wijaya dengan NIM C24012111095 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum biologi perikanan di minggu yang kedua. Pada biologi perikanan praktikum minggu kedua, kita membahas tentang pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah perubahan atau pertambahan panjang, volume, bobot pada ikan. Pertumbuhan sendiri dipengaruhi oleh faktor umur, kondisi ikan, jumlah makanan, jumlah ikan, dan juga kondisi lingkungan yang ada di sekitar itu. Pada ikan sendiri, yang mempengaruhi pertumbuhan populasi adalah seperti mortalitas atau kematian dari ikan itu sendiri, terus natalitas atau ya seperti kelahiran pada ikannya sendiri, terus ada yang terpenting juga ada pertumbuhan, ada migrasi dan yang lainnya juga. Nah, pada ikan pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak sendiri adalah pertumbuhan dalam suatu waktu atau selama hidupnya si ikan tersebut, seperti dari saat ikan lahir sampai saat ikan mati. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan nisbi adalah pertumbuhan dalam waktu tertentu atau tidak selama hidupnya. Jadi kita mengukur dari saat seperti dalam rentang satu bulan itu si ikan tersebut bertambah berapa panjangnya, berapa volumenya, atau berapa bobotnya. Dalam biologi perikanan, hubungan panjang dan berat ikan sangatlah penting yang harus kita dapatkan. Karena dalam menganalisis hubungan panjang dan berat ikan, kita dapat mengetahui tentang kegemukan dari ikan tersebut, kesehatan dari ikan tersebut, produktivitas, dan informasi fisiologi dari ikan tersebut. Nah, pada hubungan panjang dan berat ikan ada istilah tentang alometrik dan isometrik. Nah, isometrik sendiri adalah pertumbuhan panjang yang sebanding dengan pertumbuhan bobot dari ikan sendiri. Jadi, pertumbuhan panjang dari ikan tersebut akan sebanding dengan pertumbuhan dari bobot ikan tersebut. Nah, sedangkan alometrik itu dibagi menjadi dua. Ada alometrik negatif dan alometrik positif. Nah, alometrik negatif adalah pertumbuhan panjang yang lebih besar dari pertumbuhan bobotnya sendiri. Sedangkan untuk alometrik negatif yaitu adalah pertumbuhan bobot akan lebih besar dibanding dengan pertumbuhan panjang. Jadi yang membedakan tentang alometrik negatif dan alometrik positif adalah pertumbuhan panjang akan lebih besar itu pada alometrik negatif, sedangkan di alometrik positif adalah pertumbuhan bobot yang lebih besar dari pertumbuhan panjangnya. Umur adalah entitas yang menunjukkan perkembangan individu dalam satuan waktu tertentu. Nah, satuan waktu tertentu itu bisa dapat berupa hari, bulan, atau tahun, atau dan yang sebagainya. Nah, umur ikan dapat diketahui melalui dari seperti tanda-tanda kehidupannya seperti dari sisi. Nah, pada ikan subtrofis yang memiliki 4 musim, pada musim dingin, pertumbuhan ikan akan sedikit terhenti. Jadi pertumbuhan ikan pada iklim yang dingin itu akan sedikit terhenti atau bahkan tidak bertumbuh. Nah, pada saat kita meneliti itu, pada saat ikan itu akan membentuk sisik yang seperti bulat-bulat, setiap bagian itu akan menunjukkan setiap tahunnya. Pada saat praktikum biologi perikanan minggu kedua, saya sendiri diberi sampel sejumlah 5 ikan layang. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah mengeringkan ikan layang tersebut. Sesudah itu ditimbang bobot ikannya. Namun dalam menimbang bobot ikan dipastikan ikan layang tersebut dalam keadaan kering. Nah, sesudah ditimbang, saya melakukan pengukuran morfometrik sebanyak 3 kali, yaitu pada panjang baku, panjang cakap, dan panjang total ikan tersebut. Setelah dilakukan pengukuran morfometrik, dilakukan pembedahan pada ikan sampel. Nah, pembedahan pada ikan sampel tersebut bertujuan untuk menganalisis atau melihat tentang yang ada dalam tubuh tersebut seperti gonad, usus, dan lambung. Nah, gonad sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gonad jantan dan gonad betina. Untuk gonad betina itu berwarna kuning atau pada
TKG atau tingkat kematangan gonad. Yang pertama, tingkat kematangan gonad itu dibagi menjadi 5, yaitu tingkat 1 sampai 5. Nah, untuk di betina tingkat satunya itu sedikit kemerahan. Nah, pada saat tingkat kematangan gonadnya semakin tinggi atau di nomor 3 atau sampai nomor 5, nah gonad betina akan berwarna kuning. Sedangkan untuk gonad jantan sendiri berwarna putih kesusuan. Nah, untuk di TKG 1 atau tingkat kematangan gonad 1, gonad jantan sendiri berwarna putih biasa. Nah, untuk TKG yang kelima atau semakin tinggi tingkat kematangan gonadnya, gonad jantan akan berwarna putih susu. Nah, setelah diamati gonadnya dan panjang usus dan lambung, nah sampel tersebut dimasukkan ke dalam botol jar yang sudah kita bawa. Nah, dalam botol jar tersebut kita beri formalin agar dapat dianalisis pada minggu berikutnya. Nah, mungkin sekian dari praktikum minggu kedua dari biologi perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.